Elara menatap pantulan dirinya di cermin rias berbingkai emas murni yang menjulang tinggi di kamar tidurnya yang luas dan dingin. Wajahnya yang berbentuk oval dengan rahang tegas namun feminin itu tampak begitu tenang, seolah tidak ada badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya yang sesak. Tulang pipinya yang sedikit tinggi menangkap bias cahaya lampu kristal, memberikan dimensi yang tajam pada struktur wajahnya yang berkarakter. Sebuah tanda kedewasaan yang ia pelajari untuk ia tunjukkan pada dunia luar. Ia menyentuh kulit wajahnya yang kuning langsat menuju sawo matang, merasakan kehalusan tekstur yang terawat sempurna berkat ribuan dolar perawatan rutin yang diwajibkan oleh suaminya. Namun di balik kulit yang glowing dan sehat itu, Elara merasa seperti sebuah boneka porselen yang retak di bagian dalam, menunggu waktu untuk hancur berkeping-keping. Tatapan matanya yang berbentuk almond dengan warna coklat tua yang dalam itu biasanya memancarkan kecerdasan. Tetapi malam ini sorot itu meredup, tertutup oleh kabut ketakutan yang ia coba sembunyikan di balik bulu mata lentiknya yang alami. Tangannya yang gemetar perlahan mengambil sisir bergigi jarang untuk merapikan rambut hitam legamnya yang berkilau di bawah temaram lampu kamar. Rambut itu panjang sepunggung, dengan tekstur lurus namun bervolume. Jatuh dengan anggun menutupi bahunya yang tegang karena menahan cemas. Ia ingat betul bagaimana suaminya, Damian, sangat terobsesi dengan rambut ini. Damian melarangnya memotong pendek karena menurutnya, istri seorang konglomerat harus terlihat anggun bak bidadari setiap saat. Elara membiarkan rambutnya tergerai indah, membingkai wajahnya yang dipulas makeup tipis namun elegan, menonjolkan alis tebal terawat yang memberikan kesan tegas pada ekspresinya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang setiap kali jam dinding besar di lorong berbunyi, menandakan waktu kepulangan Damian semakin dekat. Rasa mual perlahan naik ke kerongkongannya, bukan karena sakit fisik, melainkan manifestasi dari trauma psikologis yang ia alami setiap hari di rumah megah ini. Elara bangkit dari kursi riasnya, memperlihatkan postur tubuhnya yang tinggi semampai, sekitar 170 cm, yang membuatnya terlihat dominan namun rapuh di saat yang bersamaan. Tubuhnya yang proporsional dan fit, hasil dari jam-jam panjang di gym pribadi untuk membuang stres, dibalut gaun sutra malam berwarna champagne yang memeluk kurva tubuhnya dengan sopan namun memikat. Ia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke gerbang utama. Langkah kakinya tidak terdengar di atas karpet bulu tebal yang diimpor langsung dari Persia. Di luar sana, hujan mulai turun rintik-rintik, seirama dengan kegelisahan yang merayapi punggungnya, menciptakan suasana yang suram di tengah kemewahan distrik elit Jakarta. Ia berdiri tegak, membusungkan dada untuk mencari sisa-sisa kepercayaan diri yang dulu ia miliki sebagai wanita karir sebelum ia terjebak dalam sangkar emas ini. Namun, bayangan mobil sport mewah suaminya yang berbelok masuk ke halaman membuat seluruh keberanian itu luntur seketika, digantikan oleh mode pertahanan diri yang sudah ia latih selama 3 tahun pernikahan. Suara pintu utama yang terbuka di lantai bawah terdengar seperti dentuman palu hakim yang memvonis nasibnya malam itu. Langkah kaki Damian yang berat dan terburu-buru menggema di tangga marmer. Setiap hentakannya mengirimkan sinyal bahaya ke otak Elara. Ia segera memoleskan sedikit lipstik berwarna terakota pada bibir bagian bawahnya yang agak penuh, berusaha terlihat segar dan sempurna seperti yang selalu dituntut oleh suaminya. Elara tahu, satu kesalahan kecil dalam penampilannya, bahkan sehelai rambut yang keluar dari tempatnya, bisa menjadi pemicu ledakan amarah Damian yang tidak terduga. Ia mengatur napasnya, memasang senyum manis yang palsu, sebuah topeng yang ia pakai untuk melindungi harga dirinya yang tersisa. Ketika pintu kamar terbuka kasar, Elara berbalik dengan anggun, menyambut sosok pria yang memberinya segalanya berupa materi, namun merampas jiwanya sedikit demi sedikit setiap harinya. Damian masuk dengan aroma alkohol yang menyengat, bercampur dengan parfum mahal yang maskulin. Matanya merah menyiratkan kelelahan dan emosi yang tidak stabil. Tanpa menyapa, pria itu melempar jas kerjanya ke sembarang arah, dan tatapannya langsung mengunci Elara dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan menilai yang merendahkan. Elara mendekat untuk menyalami suaminya, sebuah ritual wajib. Namun Damian justru menepis tangannya kasar dan mencengkram dagu Elara dengan kuat. Kuku-kuku pria itu menekan kulit rahang tegas Elara, menimbulkan rasa sakit yang ia telan bulat-bulat tanpa berani meringis sedikit pun.
Kau tersenyum seolah kau bahagia menghabiskan uangku seharian. Desis Damian dengan nada dingin yang menusuk tulang. Nafasnya menerpa wajah Elara yang berusaha tetap datar. Di detik itu Elara menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam panjang lainnya, di mana ia harus menjadi patung cantik yang diam menerima segala caci maki demi bertahan hidup. Pagi hari di kediaman megah itu selalu dimulai dengan keheningan yang mencekam, jauh dari gambaran keluarga bahagia yang sering mereka tampilkan di majalah sosialita. Elara duduk di ujung meja makan marmer sepanjang 3 meter, menatap kosong ke arah piring sarapannya yang berisi menu sehat yang telah diatur oleh ahli gizi. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, menyinari kulit glowing warm tan miliknya, namun tidak mampu menghangatkan hatinya yang membeku. Ia mengenakan blus sutra lengan panjang untuk menutupi lebam samar di lengan atasnya, bekas cengkeraman Damian semalam yang menyisakan jejak biru keunguan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memotong buah-buahan di piringnya, berusaha tidak menimbulkan suara denting garpu yang bisa mengganggu mood suaminya yang sedang membaca berita bisnis di tabletnya. Suasana di ruang makan itu begitu steril dan kaku, seolah udara pun takut untuk bergerak bebas di antara mereka berdua. Damian duduk di ujung meja yang lain, menyesap kopi hitamnya tanpa sedikit pun menoleh ke arah istrinya yang terlihat begitu cantik namun kesepian. Pria itu tampak segar dengan setelan jas mahalnya, seolah kejadian semalam di mana ia membentak dan mendorong Elara tidak pernah terjadi dalam ingatannya. Elara melirik sekilas dengan ekor matanya yang tajam, memperhatikan bagaimana suaminya itu bisa bersikap begitu normal setelah menghancurkan mental pasangannya. Ia ingin sekali berteriak, menumpahkan kopi panas itu ke wajah sombong Damian, tetapi logika dan ketakutan menahannya tetap duduk manis dengan postur tegak sempurna. Di rumah ini, Elara bukan lagi wanita mandiri yang cerdas. Ia telah direduksi menjadi sekadar ornamen pelengkap yang harus diam, cantik, dan menurut. Setiap suapan makanan terasa seperti menelan kerikil tajam, sulit melewati tenggorokannya yang tercekat menahan tangis yang tak boleh tumpah. Nanti malam ada gala charity. Suara bariton Damian memecah keheningan tiba-tiba, membuat Elara sedikit tersentak kaget namun segera menguasai diri. Pakai gaun yang aku beli minggu lalu. Jangan memalukanku dengan berdandan norak atau bicara hal-hal bodoh di depan kolega bisnisku. Lanjutnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet. Kata-kata itu meluncur tajam, meremehkan intelektualitas Elara yang sebenarnya lulusan universitas ternama dengan predikat cum laude. Elara hanya mengangguk pelan. Bibir mauve-nya terkatup rapat menahan bantahan yang sia-sia, karena ia tahu membela diri hanya akan memancing agresi fisik. Ia merasa kerdil, seolah seluruh pencapaian hidupnya sebelum menikah telah dihapus paksa dan digantikan dengan label istri trofi yang tidak memiliki otak. Rasa perih menjalar di dadanya, bukan karena luka fisik, melainkan karena penghinaan sistematis yang terus menggerus harga dirinya setiap hari. Saat Damian bangkit dari kursinya, Elara refleks ikut berdiri. Sebuah kebiasaan yang ditanamkan paksa untuk menunjukkan rasa hormat yang berlebihan pada sang raja rumah tangga. Damian berjalan mendekatinya. Langkahnya tegas dan mengintimidasi, membuat Elara menahan napas sambil menundukkan sedikit pandangannya. Suaminya itu berhenti tepat di hadapannya, meneliti wajah Elara dengan tatapan kritis, mencari celah kesalahan pada riasan atau ekspresinya. Ingat Elara, kau ada di posisi ini karena aku. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa, bisik Damian tepat di telinganya. Sebuah mantra beracun yang selalu diulang untuk mematikan keinginan Elara untuk pergi. Tangan Damian menepuk pipi Elara pelan. Terlalu keras untuk disebut sayang, namun terlalu pelan untuk disebut tamparan. Sebelum akhirnya ia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Sepeninggal suaminya, Elara kembali jatuh terduduk di kursi makannya. Kakinya terasa lemas seolah tulang-tulangnya meloloskan diri dari persendian. Ia menatap nanar ke arah pintu keluar yang baru saja dilewati Damian. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes satu persatu membasahi pipinya yang tirus. Ia meraba lehernya sendiri, merasakan denyut nadi yang berdetak kencang, bukti bahwa ia masih hidup meski jiwanya perlahan mati. Ruang makan yang luas dengan langit-langit tinggi itu terasa semakin menghimpitnya, mengingatkannya pada sangkar emas raksasa di mana ia terperangkap tanpa kunci. Elara menyeka air matanya kasar, marah pada dirinya sendiri yang masih belum berani mengambil langkah. Marah karena ia masih berharap ada sedikit cinta yang tersisa dari pria monster itu. Namun pagi itu, di bawah sinar matahari yang terang benderang,
Kegelapan di hati Elara justru semakin pekat, menyelimuti harapannya. Hari itu adalah hari Selasa, hari di mana para asisten rumah tangga meliburkan diri di sore hari, dan Elara sering mengambil alih tugas-tugas kecil untuk membunuh waktu. Ia masuk ke dalam walk-in closet milik Damian yang lebih luas dari apartemen lamanya, berniat menyiapkan pakaian suaminya untuk perjalanan bisnis besok pagi. Ruangan itu dipenuhi aroma kulit mahal dari koleksi sepatu dan tas, serta aroma kayu cedar yang menjadi ciri khas parfum Damian. Namun saat ia mengambil sebuah kemeja putih yang baru saja Damian pakai kemarin dan lemparkan ke keranjang laundry khusus, hidung mancung Elara menangkap sesuatu yang ganjil. Ada aroma lain yang menyeruak samar, terselip di antara bau keringat dan parfum suaminya. Sebuah aroma yang asing dan jelas bukan miliknya. Elara membeku, tangannya yang memegang kemeja itu gemetar, naluri wanitanya seketika berteriak waspada, memberi peringatan akan bahaya yang baru. Perlahan Elara mengangkat kemeja itu mendekat ke wajahnya, menajamkan indera penciumannya untuk menganalisis jejak aroma yang tertinggal di bagian kerah dan bahu kemeja. Itu adalah wangi floral yang manis, sedikit menusuk dengan sentuhan vanila yang kuat. Sangat berbeda dengan selera parfum Elara yang selalu bernuansa musk atau sitrus elegan. Wangi ini terkesan lebih muda, lebih berani, dan jelas menempel karena adanya kontak fisik yang intens dan berdurasi lama. Jantung Elara berdegup kencang, menghantam rusuknya dengan rasa sakit yang tiba-tiba muncul, sebuah campuran antara keterkejutan dan konfirmasi atas firasat buruknya selama ini. Ia memeriksa bagian kerah itu lebih teliti di bawah lampu sorot lemari, mencari jejak noda lipstik atau bedak. Namun kemeja itu bersih secara visual, hanya aromanya yang menjadi saksi bisu pengkhianatan. Pikiran Elara berputar liar, memutar kembali ingatan tentang perubahan perilaku Damian beberapa bulan terakhir, yang semakin sering pulang larut dan bersikap lebih kasar dari biasanya. Selama ini ia mengira kekasaran Damian adalah akibat stres pekerjaan. Namun penemuan aroma ini membuka kemungkinan lain yang lebih menyakitkan. Damian memiliki pelampiasan lain. Elara merasa dunianya berguncang. Diselingkuhi oleh pria yang juga menyiksanya secara fisik, terasa seperti sebuah ironi yang kejam dan menjijikan. Ia merasa mual membayangkan suaminya bersentuhan dengan wanita lain dengan lembut. Sementara di rumah, ia hanya mendapatkan bentakan dan pukulan. Tangan Elara meremas kemeja itu kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan mulai merambat naik, menggantikan rasa takut yang biasanya mendominasi emosinya. Namun Elara sadar, ia tidak boleh gegabah. Menuduh Damian tanpa bukti konkret, sama saja dengan menyerahkan nyawanya untuk disiksa lebih parah. Ia meletakkan kemeja itu ke dalam keranjang dengan hati-hati, mengatur posisinya agar terlihat seolah tidak pernah disentuh. Ia harus cerdas, secerdas sorot matanya yang kini mulai menyala dengan tekad baru untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Elara mundur perlahan dari kloset, mengatur napasnya yang memburu, dan menatap cermin besar di ruangan itu. Ia melihat pantulan wanita yang dikhianati, tetapi anehnya, ia tidak melihat wanita yang hancur, melainkan wanita yang mulai menemukan alasan untuk melawan. Aroma vanila murahan itu telah membangunkan sisi lain dari Elara, sisi yang selama ini tertidur karena intimidasi. Ia keluar dari kamar itu dengan langkah yang lebih mantap. Otaknya mulai menyusun rencana-rencana kecil untuk menyelidiki aktivitas suaminya. Rasa sakit di hatinya masih ada, perih dan menganga. Namun kini bercampur dengan rasa jijik yang mendalam terhadap pria yang ia panggil suami. Elara bersumpah dalam hati, jika benar Damian berselingkuh, ia tidak akan lagi menangis memohon belas kasih. Penemuan aroma asing ini menjadi titik balik. Sebuah kunci pembuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat oleh ketakutan. Elara menyentuh bibirnya yang berwarna mauve. Tersenyum miring, sebuah senyuman dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Elara bertekad untuk tidak menjadi korban yang diam saja. Malam harinya, mereka tiba di lobi Hotel Bintang 5, tempat gala charity diadakan. Disambut oleh kilatan lampu blitz dari puluhan kamera wartawan yang menunggu. Elara turun dari mobil limosin dengan anggun. Kaki jenjangnya menapak mantap di atas karpet merah. Tubuhnya dibalut gaun malam emerald green yang mengekspos bahu dan leher jenjangnya. Ia memamerkan senyum terbaiknya, senyum yang telah ia latih berjam-jam di depan cermin, menyembunyikan fakta bahwa beberapa jam lalu ia menangis di kamar mandi. Damian menggandeng pinggangnya, lebih tepatnya mencengkram, dengan posesif,
seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa Elara adalah properti mahalnya yang paling berharga. Di hadapan kamera, Damian tampak seperti suami idaman yang penuh perhatian, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Elara yang terlihat mesra, padahal ia sedang mengancam agar Elara terus tersenyum lebar. Di dalam ballroom yang megah, Elara merasa seperti ikan kecil di dalam akuarium yang penuh dengan hiu. Semua orang saling menilai, mengukur kekayaan dan status sosial dari apa yang mereka kenakan. Elara menyapa istri-istri kolega Damian dengan ramah, berbasa-basi tentang liburan ke Eropa atau koleksi tas terbaru. Topik-topik dangkal yang membuatnya muak. Ia bisa merasakan tatapan mata Damian yang terus mengawasinya dari kejauhan saat pria itu berbincang dengan rekan bisnisnya, memastikan Elara tidak melakukan kesalahan. Postur tubuh Elara tetap tegak dan anggun. Rambut hitamnya yang bergelombang di ujung bergoyang indah setiap ia menoleh, menarik perhatian banyak pria di ruangan itu, yang membuat Damian semakin mengeratkan pengawasannya. Namun di balik keanggunan itu, mata coklat tua Elara bergerak lincah, memindai ruangan, mencari tanda-tanda mencurigakan yang mungkin berkaitan dengan aroma parfum wanita tadi siang. Situasi memanas ketika Damian memanggilnya untuk bergabung dengan lingkaran obrolan para taipan, memamerkan Elara layaknya sebuah piala kemenangan. Istriku ini memang cantik, tapi dia tidak terlalu mengerti soal bisnis. Canda Damian diiringi tawa renyah kolega-koleganya, sebuah kalimat yang merendahkan namun dibungkus dengan nada humor. Elara hanya tersenyum tipis, menelan hinaan itu sambil meremas clutch mahalnya hingga tangannya sakit. Ia melihat sorot mata meremehkan dari beberapa pria di sana, dan tatapan kasihan dari beberapa wanita, yang semuanya membuat harga dirinya tercabik-cabik. Di saat itulah, Elara menangkap gelagat aneh Damian. Suaminya itu berulang kali mengecek ponselnya dengan wajah tegang, lalu melirik ke arah pintu masuk ballroom, seolah sedang menunggu seseorang yang penting. Insting Elara menajam. Ia mencatat setiap gerak-gerik mikro di wajah suaminya, yang biasanya sangat pandai menyembunyikan emosi. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan gaun merah menyala memasuki ruangan. Kecantikannya mencolok dan agresif, sangat berbeda dengan gaya elegan Elara. Elara melihat pupil mata Damian melebar seketika saat melihat wanita itu, sebuah reaksi biologis yang tidak bisa dipalsukan. Meskipun Damian berusaha keras untuk tidak menatap langsung, bahasa tubuhnya berubah condong ke arah wanita itu, dan ia menjadi tidak fokus pada pembicaraan bisnis yang sedang berlangsung. Elara merasakan dingin merambat di tulang punggungnya. Wanita itu memiliki aura yang sama dengan aroma parfum yang ia cium di kemeja. Manis, kuat, dan menantang. Jantung Elara berdetak kencang. Ia sadar bahwa musuhnya mungkin ada di ruangan yang sama, bernapas di udara yang sama, dan menertawakannya dari kejauhan. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi, bukan karena cemburu, melainkan karena rasa dipermainkan di depan umum. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa seperti berada di dalam peti mati yang berjalan. Hening, gelap, dan menyesakan. Damian sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan dengan cepat sambil tersenyum-senyum sendiri, tidak menyadari atau tidak peduli bahwa Elara memperhatikannya dari pantulan kaca jendela. Elara duduk diam mematung, pandangannya lurus ke jalanan Jakarta yang basah, namun pikirannya sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mulai terbentuk utuh. Ia tidak bertanya siapa wanita berbaju merah itu. Ia tidak menegur Damian yang sibuk chatting, ia memilih diam untuk mengumpulkan tenaga. Malam itu, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, Elara menyadari bahwa pernikahannya bukan hanya neraka kekerasan, tetapi juga panggung sandiwara yang penuh kebohongan. Dan Elara, sang aktris utama yang dipaksa, kini mulai bersiap untuk menulis ulang naskahnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamar tidur utama itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan samar yang menembus celah tirai tebal. Damian telah tertidur pulas akibat pengaruh wine yang ia minum berlebihan di pesta tadi. Dengkuran halusnya terdengar berirama memenuhi ruangan yang sunyi. Elara masih terjaga, matanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, namun pikiran yang bekerja keras. Ia berbaring miring memunggungi suaminya, tubuhnya kaku. Setiap saraf di tubuhnya siaga menunggu kesempatan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyala dari sisi meja nakas Damian. Ponsel pria itu bergetar pendek, menandakan sebuah notifikasi pesan masuk di jam yang tidak wajar.
Cahaya itu berpendar di kegelapan, seperti sebuah mercusuar yang memanggil kapal karam, memanggil Elara untuk mendekat dan melihat kebenaran yang menyakitkan. Dengan gerakan sangat pelan, slow motion, Elara membalikkan badannya, menahan nafas agar tidak menimbulkan suara gesekan selimut yang bisa membangunkan singa tidur di sebelahnya. Jantungnya berdegup sangat kencang, hingga telinganya berdengung. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia menatap wajah Damian yang terlelap. Wajah yang terlihat polos saat tidur, namun berubah menjadi monster saat bangun. Elara mengulurkan tangannya perlahan. Jemarinya yang lentik melayang di atas ponsel itu. Ragu sejenak antara keinginan untuk tahu dan ketakutan akan konsekuensinya. Namun bayangan wanita berbaju merah dan aroma parfum asing itu memberinya keberanian nekat. Ia meraih ponsel itu dengan sangat hati-hati, berdoa dalam hati agar Damian tidak bergerak sedikit pun. Layar ponsel itu masih menyala redup, menampilkan sebuah notifikasi pesan WhatsApp yang belum terbaca di layar kunci. Mata Elara menyipit membaca nama pengirimnya. Rian Konsultan, sebuah nama samaran yang cerdik, namun isi pesannya menghancurkan segalanya. Malam ini seru banget sayang. Gak sabar nunggu kamu lepas dari istri patungmu itu. Love you. Elara merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Istri patung. Begitulah Damian menyebutnya di depan selingkuhannya. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun yang pernah ia terima. Bukan hanya selingkuh, Damian juga merendahkan martabatnya sebagai manusia di hadapan wanita lain. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Namun Elara menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis sekarang. Tangan Elara bergerak cepat, namun gemetar. Ia tahu kode sandi ponsel Damian, karena pernah tak sengaja melihatnya. Tanggal lahir ibunya Damian, satu-satunya wanita yang Damian hormati. Dengan jari gemetar, ia memasukkan 6 digit angka itu. Dan klik, ponsel terbuka. Dunia rahasia Damian terbentang di depan matanya. Galeri foto penuh dengan kemesraan menjijikan. Chat histori yang vulgar dan penuh janji manis. Bahkan bukti transfer uang dalam jumlah fantastis. Elara merasa mual. Perutnya bergejolak menahan muntah melihat betapa rapinya kebohongan ini disusun. Ia melihat foto mereka berdua liburan di Bali, di tanggal yang sama. Ketika Damian bilang ia ada rapat direksi di Singapura. Semuanya adalah dusta. Elara merasa dunianya runtuh. Namun, di balik reruntuhan itu, fondasi kebencian mulai terbangun kokoh. Tanpa membuang waktu, Elara mengambil ponsel miliknya sendiri yang ia sembunyikan di balik bantal. Dengan tangan yang masih gemetar, ia memotret layar ponsel Damian satu persatu, mengabadikan setiap bukti chat, foto, dan transaksi sebagai amunisi perang di masa depan. Ia bekerja dalam diam dan cepat. Adrenalin membanjiri tubuhnya, mengubah rasa takut menjadi fokus yang tajam. Setelah dirasa cukup, ia meletakkan kembali ponsel Damian ke posisi semula dengan presisi milimeter, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Elara kembali berbaring, menarik selimut menutupi tubuhnya yang menggigil bukan karena dingin, tapi karena syok. Malam itu, di samping suaminya yang berkhianat, Elara yang lama telah mati. Kini, yang terbaring di sana adalah seorang wanita yang siap menyusun rencana pembalasan dendam yang paling menyakitkan. Lambat dan tak terduga. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk dengan agresif melalui celah tirai sutra, membangunkan Elara dari tidur ayam yang penuh mimpi buruk. Matanya terasa berat dan bengkak. Sisa-sisa tangisan tertahan semalam masih menyisakan rasa perih di kelopak matanya yang indah. Namun, saat ia mendengar suara shower menyala di kamar mandi utama, alarm bahaya di kepalanya langsung berdering nyaring, memaksanya untuk segera bangkit dan mengenakan topeng istri sempurna. Elara menyeret angkahnya menuju meja rias, mengambil concealer mahal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, memoleskan bedak tipis agar wajahnya terlihat segar seolah ia tidur nyenyak sepanjang malam. Di cermin, ia menatap pantulan wanita yang semalam hancur lebur. Kini ia paksa untuk berdiri tegak kembali. Tatapan mata coklat tuanya yang biasanya hangat, kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Seperti seorang jenderal yang siap turun ke medan perang tanpa senjata. Di ruang makan, aroma kopi Arabica yang baru digiling dan roti panggang menguar. Sebuah ironi kenyamanan di tengah rumah tangga yang sedang membusuk dari dalam. Elara duduk di kursinya dengan punggung tegak.
Tangannya yang lentik menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen milik Damian dengan gerakan yang stabil, meski jantungnya bergemuruh hebat. Saat Damian muncul dengan setelan jas abu-abu charcoal dan dasi sutra biru, Elara merasakan dorongan kuat untuk melempar teko kopi panas itu ke wajah suaminya yang terlihat tanpa dosa. Namun ia justru menyunggingkan senyum tipis, menyapa pria itu dengan nada lembut yang sudah ia latih. "Selamat pagi, Mas. Kopinya sudah siap." Suaranya terdengar begitu natural, bahkan di telinganya sendiri, membuktikan betapa ia telah bermetamorfosis menjadi aktris watak yang mengerikan demi bertahan hidup. Damian duduk tanpa membalas sapaan, langsung meraih cangkir kopinya dan menyesapnya sambil memeriksa jadwal di ponselnya. Ponsel yang semalam menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Elara memperhatikannya dari balik bulu mata lentiknya, mengamati jari-jari Damian yang menari di atas layar, bertanya-tanya dalam hati, apakah pria itu sedang mengirim pesan mesra pagi hari kepada Rian. Rasa jijik merayapi tenggorokan Elara saat melihat bibir Damian sedikit berkedut membentuk senyum samar saat membaca sebuah notifikasi. Dulu, Elara akan bertanya, ada kabar baik apa? Tapi sekarang ia tahu bahwa kebahagiaan suaminya adalah sumber kehancurannya. Ia memotong krosan di piringnya menjadi serpihan-serpihan kecil, menyalurkan agresinya pada kue yang tidak bersalah itu, membayangkan sedang mencabik-cabik kebohongan yang dibangun suaminya. "Nanti malam aku pulang telat lagi, ada meeting mendadak dengan investor dari Tiongkok," ujar Damian tiba-tiba tanpa menoleh. Alasan klise yang kini terdengar sangat menggelikan di telinga Elara. Elara mengangguk pelan, berpura-pura kecewa namun memaklumi. "Ya Mas, jaga kesehatan, jangan terlalu lelah." Kalimat itu meluncur mulus dari bibirnya, sebuah kebohongan manis untuk membalas kebohongan pahit suaminya. Di dalam hati Elara bersorak kegirangan. Ketidakhadiran Damian berarti ia memiliki waktu bebas untuk mulai bergerak, menyusun rencana, dan mencari celah keluar dari neraka ini. Ia menatap leher Damian, tempat di mana ia mencium aroma parfum wanita lain kemarin, dan berjanji bahwa ini adalah kali terakhir ia akan menjadi istri bodoh yang menunggu di rumah. Ketika Damian akhirnya berangkat kerja, meninggalkan kecupan dingin di dahi Elara yang terasa seperti stempel kepemilikan, Elara masih berdiri di ambang pintu hingga mobil mewah suaminya hilang di balik gerbang. Begitu mobil itu tak terlihat, bahu Elara merosot, topeng senyumnya luntur seketika digantikan oleh ekspresi kebencian yang murni dan pekat. Ia berbalik menatap rumah megah yang sunyi itu, pilar-pilar marmer yang kokoh seolah mengejek kesendiriannya. Namun pagi ini ada yang berbeda. Elara tidak lagi merasa kerdil di hadapan kemewahan ini. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya menancap di telapak tangan. Rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar dan fokus. Permainan kucing dan tikus telah dimulai, dan Elara bertekad, kali ini ia yang akan menjadi kucingnya, bukan lagi tikus yang gemetar ketakutan di pojok ruangan. Setelah memastikan Damian benar-benar pergi, dan para asisten rumah tangga sibuk di area belakang, Elara mengunci dirinya di kamar tidur tamu yang jarang dipakai, tempat di mana sinyal wifi paling kuat dan privasi terjaga. Dengan tangan yang sedikit berkeringat, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Instagram, mengetik nama yang ia temukan semalam di ponsel Damian. Tidak sulit menemukannya. Wanita itu, Bella Riana, memiliki profil publik dengan ribuan pengikut, seolah ia bangga memamerkan hidup mewahnya yang dibiayai oleh suami orang lain. Foto profilnya memperlihatkan wajah yang Elara lihat di pesta semalam. Muda, segar, dengan bibir merah menyala yang menantang, dan tatapan mata yang seolah berkata, "Aku mendapatkan apa yang aku mau." Elara menahan napas. Jemarinya mulai menggulir feed Instagram wanita itu, bersiap menghadapi rasa sakit yang akan ia temukan sendiri. Foto pertama yang menarik perhatian Elara adalah sebuah unggahan 3 hari lalu. Foto tangan wanita memegang segelas champagne di dalam kabin first class pesawat, dengan caption, "Short getaway with my favorite person." Elara menahan napas. Jemarinya mulai menggulir feed Instagram wanita itu, bersiap menghadapi rasa sakit yang akan ia temukan sendiri. Di sudut foto, terlihat sekilas lengan kemeja pria dan jam tangan Rolex emas. Jam tangan yang sama persis dengan yang Elara hadiahi untuk ulang tahun Damian tahun lalu. Darah Elara mendidih.
Wajahnya memanas melihat bukti nyata bagaimana uang rumah tangga mereka dihamburkan untuk kesenangan wanita lain. Ia menelusuri kolom komentar dan menemukan pujian-pujian palsu dari teman-teman Bella, memuji betapa beruntungnya dia memiliki pacar yang royal. Elara merasa mual, membayangkan Damian tertawa bahagia di sana, sementara ia sendiri sering dibentak hanya karena masalah sepele di rumah. Semakin dalam Elara menggali, semakin banyak belati yang menancap di hatinya. Ia menemukan foto tas branded edisi terbatas yang bulan lalu Damian bilang terlalu mahal untuk dibeli Elara, kini bertengger manis di pangkuan Bella. Ada juga foto makan malam romantis di restoran rooftop yang pernah Elara impikan untuk anniversary mereka, namun Damian tolak dengan alasan sibuk. Elara menyadari pola yang menyakitkan. Bella menjalani kehidupan yang seharusnya menjadi milik Elara. Damian memberikan sisi lembut, royal, dan romantisnya kepada wanita simpanan ini, sementara menyisakan sisi kasar, pelit, dan pemarahnya untuk istri sah di rumah. Air mata kemarahan menetes di layar ponsel. Namun Elara segera menyekanya kasar. Ia tidak boleh lemah oleh rasa cemburu. Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal harga diri dan keadilan yang harus ditegakkan. Elara mulai melakukan tangkapan layar, screenshot pada setiap foto yang bisa menjadi bukti perselingkuhan, mencatat tanggal dan lokasi yang tertera di geotag. Ia bekerja dengan ketelitian seorang detektif. Matanya yang tajam tidak melewatkan detail sekecil apapun, seperti pantulan wajah Damian di kacamata hitam Bella, atau latar belakang kamar hotel yang ia kenali. Ia menyusun kronologi kebohongan Damian berdasarkan unggahan-unggahan tersebut, mencocokkannya dengan jadwal dinas luar kota atau lembur yang selama ini Damian berikan padanya. Ternyata, hampir seluruh waktu lembur Damian dihabiskan di ranjang apartemen mewah wanita ini. Elara merasa bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Namun rasa bodoh itu segera bermetamorfosis menjadi bahan bakar dendam yang membara. Setelah 1 jam yang menyiksa namun produktif, Elara menyimpan semua bukti itu ke dalam folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi berlapis di penyimpanan cloud. Ia meletakkan ponselnya di meja, menatap kosong ke arah dinding. Napasnya memburu seolah ia baru saja lari maraton. Ia kini tahu siapa lawannya. Seorang wanita muda ambisius yang tidak peduli menghancurkan rumah tangga orang lain demi kemewahan. Tapi Bella tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Ia tidak tahu bahwa di balik keanggunan dan kelembutan Elara tersimpan kekuatan wanita yang sudah terlalu lama ditindas. Elara bangkit dari kursi, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan menatap cermin dengan sorot mata yang baru. "Nikmatilah selagi bisa, Bella," bisiknya pada ruangan kosong itu. "Karena sebentar lagi, aku akan mengambil semuanya darimu, dan dari dia." Siang harinya, Elara meminta sopir pribadinya untuk mengantarnya ke sebuah mal di Jakarta Selatan dengan alasan ingin berbelanja kebutuhan bulanan dan melakukan perawatan wajah. Begitu sampai di lobi mal yang ramai, Elara masuk ke dalam sebuah butik langganannya, berpura-pura mencoba beberapa pakaian, lalu menyelinap keluar melalui pintu samping yang terhubung ke gedung perkantoran di sebelahnya. Jantungnya berdegup kencang karena sensasi melanggar aturan. Jika Damian tahu ia keluar dari rute yang ditentukan, akibatnya bisa fatal. Dengan mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, Elara bergegas menaiki taksi daring yang sudah ia pesan menggunakan akun samaran, menuju sebuah kedai kopi tua di pinggiran kota yang jauh dari radar sosialita. Kedai kopi itu kecil, beraroma biji kopi hangus dan buku tua, tempat yang sangat kontras dengan lingkungan steril tempat Elara biasa berada. Di sudut ruangan yang remang-remang, duduk seorang wanita berambut pendek dengan setelan berseri rapi. Sarah, sahabat masa kuliah Elara yang kini menjadi pengacara spesialis hukum keluarga. Pertemuan ini diatur dengan sangat hati-hati lewat pesan terenkripsi, karena Elara tahu Damian mungkin menyadap ponsel utamanya. Saat melihat Sarah, pertahanan diri Elara nyaris runtuh. Ia ingin memeluk sahabatnya dan menangis sekeras-kerasnya, menumpahkan beban 3 tahun yang ia pikul sendirian. Namun ia menahan diri, duduk di hadapan Sarah dengan postur tegang, waspada menoleh ke kanan dan kiri, takut ada mata-mata Damian yang mengikutinya. "Kamu terlihat kurus sekali, El," bisik Sarah prihatin. Matanya meneliti lebam samar di pergelangan tangan Elara yang tidak tertutup sempurna oleh lengan panjang blusnya. Elara hanya tersenyum getir, langsung menyodorkan sebuah flash disk kecil yang ia genggam erat sejak tadi. Di situ ada semuanya, Sar. Foto chat, bukti transfer, foto-foto liburan mereka. Apakah ini cukup?
Tanya Elara dengan suara bergetar. Matanya menatap Sarah penuh harap sekaligus ketakutan. Sarah menerima benda kecil itu. Wajahnya berubah serius saat mendengar penjelasan singkat Elara tentang kekerasan dan perselingkuhan yang terjadi. Suasana di meja itu terasa berat, seolah udara dipenuhi oleh asap keputusasaan yang menyesakkan dada. Sarah menggenggam tangan Elara erat, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakan oleh wanita malang itu. Ini lebih dari cukup untuk gugatan cerai El. Tapi melawan Damian tidak akan mudah. Dia punya uang, koneksi, dan pengacara licik. Kita harus main cantik, ujar Sarah tegas. Insting pengacaranya mulai bekerja. Sarah menyarankan Elara untuk tidak gegabah mengajukan gugatan sekarang, melainkan mengumpulkan lebih banyak bukti aset-aset Damian yang disembunyikan, agar Elara tidak keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Kamu berhak atas setengah hartanya, El. Jangan biarkan dia menang 2 kali. Tambah Sarah, menyalakan api keberanian di mata Elara yang sempat meredup. Pertemuan itu berlangsung singkat, tidak sampai 30 menit. Namun bagi Elara, rasanya seperti berjam-jam. Sebelum berpisah, Sarah menyerahkan sebuah ponsel burner, ponsel sekali pakai, kecil kepada Elara. Pakai ini untuk komunikasi darurat. Jangan pernah hubungi aku lewat ponsel utamamu lagi. Hapus semua jejak. Perintah Sarah. Elara mengangguk, menyembunyikan ponsel itu di bagian terdalam tasnya. Saat ia berjalan keluar dari kedai kopi menuju taksi yang menunggunya, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang kelabu. Namun anehnya, Elara tidak merasa suram. Di tengah derasnya hujan, ia merasa melihat secercah cahaya di ujung terowongan gelap kehidupannya. Ia memiliki sekutu sekarang. Ia memiliki rencana. Dan yang terpenting, ia memiliki harapan untuk bebas. Malam itu, Damian pulang lebih awal dari perkiraan. Wajahnya merah padam menahan amarah yang tidak jelas penyebabnya. Mungkin masalah di kantor atau pertengkaran dengan gundiknya. Elara yang sedang membaca buku di ruang tengah langsung menutup bukunya. Tubuhnya menegang otomatis, bersiap menghadapi badai. Damian melempar tas kerjanya ke sofa, melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu menatap Elara dengan sorot mata yang bisa membunuh. "Kenapa rumah ini berantakan sekali? Apa kerjamu seharian?" bentaknya tanpa alasan, padahal ruangan itu bersih mengkilap tanpa debu sedikit pun. Elara tahu ini hanyalah taktik Damian untuk melampiaskan stres, mencari kesalahan sekecil apapun untuk membenarkan kekasarannya. "Maaf mas, bagian mana yang kotor? Biar aku bersihkan sekarang," jawab Elara tenang, meski lututnya gemetar. Ia berusaha menerapkan saran Sarah untuk tetap tenang dan tidak memancing emosi, sambil merekam percakapan ini secara diam-diam lewat ponsel burner yang ia selipkan di saku daster rumahannya. Damian mendengus jijik, melangkah mendekati Elara hingga jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Bau alkohol menguar kuat dari napasnya. "Jangan sok suci." Aku tahu kau pasti keluyuran tadi siang. Sopir bilang kau di mall berjam-jam tapi tidak beli apa-apa. Ketemu siapa kau, hah? Tuduh Damian. Jari telunjuknya menuding-nuding dahi Elara dengan kasar, membuat kepala Elara terdorong ke belakang. Jantung Elara berhenti berdetak sejenak. Ternyata Damian memantau gerak-geriknya lebih ketat dari dugaannya. Ia harus berpikir cepat, menyusun alibi yang masuk akal agar tidak ketahuan. Aku cuma window shopping, Mas. Aku mau beli tas, tapi ingat kata Mas harus hemat, jadi aku batal beli. Lalu aku ke salon sebentar karena kepalaku pusing. Dusta Elara dengan suara yang dibuat selembut mungkin, memasang wajah melas yang memohon belas kasih. Damian menatapnya curiga, matanya menyipit mencari kebohongan di wajah istrinya. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba Damian tertawa meremehkan, tawa yang kering dan tanpa humor. "Dasar wanita boros, untung kau tidak beli apa-apa. Uangku bukan untuk kau hambur-hamburkan demi barang rongsokan," cemoohnya lalu berbalik menuju ruang kerjanya. Elara menghela napas panjang, kakinya lemas seketika. Ia selamat kali ini, tapi ia sadar betapa tipisnya jarak antara keamanan dan bahaya di rumah ini. Perkataan Damian tentang uangku semakin menyakitkan hati Elara, mengingat foto tas mewah yang diberikan pada Bella. Kemarahan kembali membakar dadanya. Namun kali ini ia merasa lebih kuat, karena ia tahu
Ia telah berhasil menipu Damian tepat di depan hidungnya. Elara menatap pintu ruang kerja Damian yang tertutup rapat, mendengar suara benda jatuh dan umpatan dari dalam sana. Dulu ia akan gemetar ketakutan di kamar, menangis di bawah bantal. Tapi malam ini, Elara berdiri tegak di ruang tengah, menyentuh saku dasternya di mana rekaman suara ancaman Damian tersimpan aman. Ia sadar bahwa teror mental ini bukan lagi tanda kelemahannya, melainkan bukti kekejaman Damian yang akan menjadi senjata makan tuan di pengadilan nanti. Elara berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Langkahnya ringan, diiringi senyum misterius di wajah cantiknya. Setiap bentakan Damian, kini ia anggap sebagai satu koin tambahan dalam tabungan kebebasannya. Keesokan harinya, Elara menyadari bahwa ia membutuhkan dana taktis. Uang tunai yang tidak bisa dilacak oleh Damian melalui rekening bank bersama atau kartu kredit tambahan. Sarah sudah memperingatkan bahwa jika Elara mengajukan cerai, Damian pasti akan membekukan semua akses keuangannya dalam sekejap, meninggalkannya miskin dan tak berdaya. Elara masuk ke dalam walk-in closetnya, memandangi deretan koleksi tas branded, Hermes, Chanel, Dior, yang selama ini dibelikan Damian bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai simbol status untuk dipamerkan ke rekan bisnisnya. Tas-tas itu bernilai ratusan juta, aset mati yang kini harus ia cairkan demi masa depannya. Dengan hati-hati, ia memilih sebuah tas Hermes Birkin kulit buaya berwarna hitam yang jarang ia pakai. Tas yang nilainya setara dengan sebuah rumah sederhana. Elara membungkus tas itu dengan rapi menggunakan dust bag polos, memasukkannya ke dalam tas belanja biasa agar tidak mencolok saat dibawa keluar. Ia menghubungi seorang kenalan lama, seorang reseller barang mewah terpercaya yang biasa menangani jual beli barang preloved kaum elit secara tunai dan rahasia. Elara mengatur pertemuan di sebuah apartemen pribadi milik sang reseller, menghindari tempat umum di mana ia bisa dikenali oleh teman-teman sosialita palsunya. Saat keluar rumah, ia berdalih pada penjaga keamanan bahwa ia ingin menyumbangkan baju-baju lama ke panti asuhan, sebuah alasan mulia yang tidak akan dicurigai. Jantungnya berdebar kencang saat mobil melaju membelah kemacetan Jakarta, membawa harta karun yang akan menjadi modal awalnya untuk kabur. Di apartemen reseller tersebut, transaksi dilakukan dengan cepat dan profesional. Sang reseller, wanita paruh baya yang mengerti betul dunia gelap pernikahan orang kaya, tidak banyak bertanya saat melihat mata Elara yang sembab dan gelisah. Ia mengeriksa keaslian tas itu dengan teliti, lalu mengangguk setuju dengan harga yang ditawarkan. Sedikit di bawah harga pasar demi pencairan cepat, namun jumlahnya masih sangat fantastis. Ketika tumpukan uang tunai dalam pecahan Rp100.000 diserahkan ke tangan Elara, rasanya jauh lebih memuaskan daripada saat ia menerima kartu kredit unlimited dari Damian. Uang ini adalah simbol kemandiriannya, tiketnya menuju kebebasan, bukan rantai emas yang mengikatnya. Elara tidak berani membawa pulang uang tunai sebanyak itu ke rumah. Sesuai instruksi Sarah, ia pergi ke sebuah bank swasta kecil di daerah yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Lalu membuka safe deposit box atas nama gadisnya, menggunakan KTP lama yang untungnya belum ia perbarui alamatnya. Di dalam ruangan besi yang dingin dan sunyi itu, Elara memasukkan amplop tebal berisi uang tunai, serta beberapa perhiasan emas peninggalan neneknya, yang selama ini ia sembunyikan dari Damian. Saat ia memutar kunci brankas itu dan mendengar bunyi klik, beban berat di pundaknya terasa sedikit terangkat. Ia kini memiliki jaring pengaman, sebuah rahasia kecil yang sepenuhnya miliknya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Elara memandang jalanan Jakarta dengan perspektif baru. Ia bukan lagi istri tak berdaya yang bergantung sepenuhnya pada suami abusif. Ia adalah wanita yang memiliki rencana, memiliki sekutu, dan kini memiliki dana perang. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kembali dust bag kosong ke tempat semula di lemari, mengisinya dengan bantal kecil agar bentuknya tetap terlihat utuh dari luar. Itu adalah tipuan visual sederhana untuk mengelabui mata Damian yang jarang memperhatikan detail barang istrinya. Elara tersenyum miring melihat kepalsuan itu. Lemari itu kini sama seperti pernikahannya. Terlihat mewah dan sempurna dari luar, namun kosong melompong di dalamnya. Dan Elara siap untuk merobohkan lemari itu kapan saja. 3 hari kemudian, momen yang ditunggu Elara tiba. Damian mengumumkan akan melakukan perjalanan bisnis ke Singapura selama akhir pekan untuk negosiasi merger perusahaan. Elara, dengan peran istri patuhnya yang sudah memenangkan piala Oscar dalam benaknya, menawarkan diri untuk mengemas barang-barang suaminya.
Ia membuka koper Rimowa aluminium berwarna perak di atas tempat tidur, mulai menyusun setelan jas, kemeja, dan pakaian Damian dengan presisi militer yang rapi. Setiap lipatan baju terasa ironis di tangannya. Ia sedang mempersiapkan suaminya untuk tampil prima di hadapan wanita lain, memastikan Damian terlihat tampan untuk dinikmati oleh mata yang bukan miliknya. Elara merasakan gelombang mual menahan jijik saat memegang pakaian dalam sutra milik Damian, membayangkan pakaian itu akan dilepaskan di kamar hotel mewah bersama Bella. Namun, ia menelan rasa pahit itu demi rencana yang lebih besar. Di sela-sela tumpukan kemeja yang sudah disetrika licin, tangan Elara bergerak cepat dan tersembunyi, mengambil sebuah alat pelacak GPS mini seukuran koin yang ia beli secara online menggunakan akun anonim. Dengan hati-hati, ia menyayat sedikit lapisan kain lining di bagian dalam koper yang tersembunyi di balik rangka besi. Menyelipkan alat itu ke dalamnya, lalu merapikan kembali serat kainnya agar tidak terlihat mencurigakan. Jantungnya berpacu kencang, keringat dingin menetes di pelipisnya. Takut Damian tiba-tiba masuk dan mempergokinya sedang melakukan sabotase. Namun, suara Damian yang sedang berteriak di telepon di ruang kerja memberinya keamanan sementara, membiarkan Elara menyelesaikan operasi klandestinnya dengan sempurna. Ia memastikan baterai alat itu penuh dan sinyalnya terhubung ke aplikasi di ponsel burnernya, menciptakan tali pengikat digital yang tidak akan bisa diputus oleh Damian. Setelah koper itu terkunci rapat, Elara duduk di tepi ranjang, menatap benda logam itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Koper itu bukan lagi sekadar wadah pakaian, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledakkan kebohongan Damian. Elara mengusap wajahnya, mengatur napas agar terlihat tenang saat nanti harus mengantar suaminya ke pintu depan. Ia membayangkan skenario di kepalanya. Damian akan berbohong tentang jadwal penerbangan, tentang hotel tempat ia menginap, dan tentang siapa yang akan ia temui. Elara sudah siap menyambut semua kebohongan itu dengan anggukan polos pun, karena kini ia memegang kartu as yang bisa memverifikasi setiap langkah suaminya secara real-time. Rasa takut yang dulu mendominasi, kini perlahan berganti menjadi rasa berkuasa. Sensasi memegang kendali atas nasibnya sendiri. Saat Damian masuk ke kamar untuk mengambil kopernya, Elara sudah berdiri dengan senyum manis yang terlatih, menyerahkan jas luar suaminya seolah tidak terjadi apa-apa. "Semoga sukses meetingnya, Mas. Jangan lupa makan ya," ucap Elara lembut, merapikan kerah kemeja Damian untuk terakhir kalinya. Damian hanya bergumam tidak jelas, matanya tidak menatap Elara sama sekali. Pikirannya jelas sudah melayang ke tempat lain, mungkin membayangkan pelukan hangat selingkuhannya. Pria itu menyambar pegangan koper dengan kasar, bergegas keluar kamar tanpa mengucapkan selamat tinggal atau mencium kening istrinya seperti yang biasa dilakukan pasangan normal. Elara membiarkannya pergi, menatap punggung tegap itu menjauh dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Begitu suara mobil Damian terdengar meninggalkan halaman rumah, Elara langsung berlari kecil menuju kamar mandi, mengunci pintu dan mengeluarkan ponsel rahasianya. Ia membuka aplikasi pelacak, melihat titik merah yang mewakili keberadaan Damian mulai bergerak menjauhi rumah mereka menuju jalan tol. Elara tersenyum miring, senyum yang penuh kemenangan namun juga kesedihan. Titik itu tidak bergerak ke arah Bandara Soekarno-Hatta seperti yang diklaim Damian, melainkan mengarah ke selatan, menuju kawasan Puncak atau Bogor. Kebohongan pertama sudah terkonfirmasi, bahkan sebelum 1 jam berlalu. Elara menatap layar ponsel itu lekat-lekat, bersiap untuk mengikuti kemanapun titik merah itu pergi, meski itu harus membawanya ke pusat rasa sakit terbesarnya. Elara memutuskan untuk tidak tinggal diam di rumah. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendokumentasikan bukti fisik yang tak terbantahkan. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, topi, dan masker untuk menyamarkan identitasnya, ia menyewa mobil sewaan sederhana yang tidak akan dikenali oleh Damian dan mulai mengemudi mengikuti koordinat GPS. Perjalanan menuju kawasan Puncak di akhir pekan sangat padat, namun Elara menyetir dengan fokus yang tajam. Matanya tidak lepas dari titik merah di ponsel yang diletakkan di dashboard. Hujan mulai turun deras, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti jalanan berkelok, seolah alam semesta sedang berusaha menyembunyikan dosa yang akan ia ungkap. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar suara wiper yang berdecit dan deru napas Elara yang memburu. Adrenalin memompa darahnya dengan kencang. Setelah 3 jam perjalanan yang menyiksa, titik GPS itu berhenti di sebuah area villa pribadi yang sangat eksklusif, tersembunyi di balik rimbunnya hutan pinus dan gerbang tinggi yang dijaga ketat. Elara memarkir mobilnya cukup jauh dari gerbang,
di balik semak-semak jalan setapak yang jarang dilalui orang, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus gerimis. Udara dingin menusuk tulang, menembus jaket tebalnya, namun api kemarahan di dalam dadanya membuatnya tetap hangat. Ia mengendap-ngendap seperti seorang pencuri di tengah malam, melangkah hati-hati di atas tanah basah agar tidak menimbulkan suara. Matanya awas memperhatikan kamera CCTV yang terpasang di sudut-sudut pagar villa. Beruntung, ia menemukan celah di pagar samping yang tertutup tanaman rambat liar, tempat di mana ia bisa mengintip ke dalam area pekarangan villa mewah tersebut. Pemandangan di depannya membuat lutut Elara lemas seketika. Di teras villa yang diterangi lampu kuning hangat, terlihat mobil sport Damien terparkir berdampingan dengan mobil Mini Cooper merah yang sering ia lihat di Instagram Bella. Itu adalah konfirmasi visual yang telak, menghancurkan sisa-sisa penyangkalan yang mungkin masih tersimpan di sudut hati kecilnya. Elara mengeluarkan kamera mirrorless dengan lensa telefoto yang ia pinjam dari sepupunya yang fotografer, membidik ke arah jendela kaca besar villa yang tidak tertutup tirai sepenuhnya. Tangan Elara gemetar hebat. Ia harus menahan napas dan menyandarkan tubuhnya ke batang pohon besar agar hasil fotonya tidak kabur. Di dalam lensa kamera, dunia Elara hancur berkeping-keping dalam resolusi tinggi. Ia melihat Damian, suaminya yang selalu bersikap dingin dan kasar di rumah, sedang tertawa lepas sambil memeluk pinggang Bella dari belakang. Mereka berdua berdiri di dekat perapian, memegang gelas wine, terlihat begitu bahagia dan serasi, layaknya pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Wajah Damian terlihat rileks, penuh kasih sayang, ekspresi yang tidak pernah Elara dapatkan selama 3 tahun pernikahan mereka. Bella, dengan gaun tidur sutra tipis, menyuapi Damian potongan buah dengan manja, dan Damian menerimanya dengan ciuman mesra di tangan wanita itu. Elara menekan tombol shutter berkali-kali. Suara klik lirih dari kamera seirama dengan retakan di hatinya. Setiap bingkai foto adalah bukti perzinahan. Setiap adegan mesra adalah tusukan belati yang semakin dalam. Elara merasa air matanya bercampur dengan air hujan di pipinya. Rasa sakitnya begitu nyata hingga ia ingin muntah. Namun, ia memaksa dirinya untuk terus merekam video, memastikan wajah Damian dan Bella terlihat jelas untuk keperluan pengadilan nanti. Ia merekam momen ketika mereka berdansa pelan tanpa musik. Momen ketika Damian mengangkat tubuh Bella dengan mudah. Sesuatu yang Damian bilang tidak bisa ia lakukan karena sakit punggung saat Elara memintanya membantu memindahkan barang. Kebohongan demi kebohongan terurai di depan matanya. Elara bertahan di sana selama 1 jam penuh di bawah hujan, menjadi saksi bisu kebahagiaan suaminya di atas penderitaannya. Hingga akhirnya lampu villa itu padam, menyisakan kegelapan yang sama pekatnya dengan masa depan pernikahannya. Saat Elara hendak berkemas dan meninggalkan tempat persembunyiannya, ia melihat lampu di salah satu ruangan villa kembali menyala. Kamar tidur utama yang menghadap ke arah hutan tempat Elara bersembunyi. Tirai jendela itu terbuka lebar, memperlihatkan siluet Damian dan Bella yang sedang duduk di tepi ranjang. Elara kembali mengangkat kameranya. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Ia mengaktifkan fitur zoom maksimal, berusaha membaca gerak bibir atau menangkap detail visual yang mungkin terlewat. Kali ini, suasananya terlihat lebih serius. Damian tampak berlutut di hadapan Bella, tangannya memegang perut rata wanita muda itu dengan tatapan memuja yang membuat darah Elara membeku seketika. Bella tersenyum lebar, mengangguk antusias sambil menyerahkan sebuah benda kecil berbentuk stik panjang kepada Damian. Elara menyipitkan matanya, memfokuskan lensa kameranya pada benda itu. Itu adalah tespek, 2 garis biru. Dunia Elara seolah berhenti berputar. Suara jangkrik dan hujan di sekitarnya mendadak senyap, digantikan oleh dengungan telinga yang menyakitkan. Bella hamil. Wanita simpanan itu mengandung anak Damian, sesuatu yang selama ini menjadi tekanan terbesar dalam pernikahan Elara, karena mereka belum juga dikaruniai keturunan. Damian selalu menyalahkan Elara atas kemandulan mereka, menyebut rahim Elara kering dan tidak berguna. Padahal mereka tidak pernah memeriksakan diri secara medis, karena Damian menolak. Pemandangan selanjutnya membuat Elara jatuh terduduk di tanah basah. Damian mencium perut Bella berkali-kali. Wajahnya basah oleh air mata bahagia.
air mata yang tidak pernah ia teteskan saat Elara sakit atau bersedih. Elara menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan histeris yang ingin meledak keluar. Kehamilan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah pembentukan keluarga baru yang akan menggantikan posisi Elara sepenuhnya. Damian pasti akan menceraikannya dan membuangnya seperti sampah demi menikahi ibu dari anaknya, demi pewaris tahta bisnis yang sangat ia idam-idamkan. Elara sadar posisinya kini sangat genting. Ia bukan lagi sekadar istri yang tidak diinginkan. Ia adalah penghalang bagi kebahagiaan keluarga baru Damian. Dengan tangan yang gemetar hebat, Elara memotret adegan itu sebagai bukti pamungkas. Foto Damian memegang tespek itu adalah bom nuklir yang bisa menghancurkan reputasi Damian jika bocor ke publik. Atau menjadi alat tawar-menawar paling kuat dalam negosiasi perceraian. Namun, rasa sakit di hati Elara jauh melampaui logika hukum. Ia merasa dikhianati oleh takdir, merasa gagal sebagai wanita, dan merasa sangat kecil di hadapan kemenangan telak bela. Wanita itu tidak hanya mencuri suaminya, tapi juga mencuri masa depan yang seharusnya milik Elara. Di tengah dinginnya malam puncak, Elara merasakan kekosongan yang luar biasa di rahimnya sendiri. Sebuah lubang menganga yang kini diisi oleh kebencian murni. Elara bangkit dengan susah payah, kakinya terasa berat seperti terpasung lumpur. Ia menyimpan kameranya ke dalam tas anti air, memeluk tas itu erat-erat di dadanya seolah itu adalah bayi yang tidak pernah ia miliki. Ia berjalan kembali menuju mobilnya dengan langkas gontai. Pikirannya kacau balau, namun satu hal yang pasti. Ia tidak boleh membiarkan Damian menceraikannya dengan mudah. Ia harus bertindak cepat sebelum Damian mengumumkan kehamilan itu dan mendepaknya keluar tanpa sepeser pun. Elara menyalakan mesin mobil, matanya menatap tajam ke jalanan berkabut. Jika Damian menginginkan perang, maka Elara akan memberinya perang yang sesungguhnya. Tidak ada lagi belas kasihan, karena malam ini, Elara yang lama telah mati dibunuh oleh kenyataan pahit di balik jendela villa itu. Minggu malam, Damian pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri, membawa aura kebahagiaan yang asing dan menjijikan bagi Elara. Pria itu bersiul kecil saat masuk ke dalam rumah, membawa oleh-oleh berupa tas belanja dari bandara, sebuah kamuflase agar terlihat seolah ia benar-benar baru mendarat dari Singapura. Elara duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun tidur panjang, menatap suaminya dengan tatapan datar yang menyembunyikan badai di dalamnya. "Bagaimana meetingnya, Mas?" tanya Elara dengan nada dingin, tidak beranjak untuk menyambut atau mengambil tas tangan suaminya. Damian sedikit terkejut dengan sikap dingin istrinya, namun moodnya yang sedang baik membuatnya mengabaikan hal itu. "Lancar sekali, investor sangat puas. Ini aku belikan coklat untukmu," jawabnya enteng, melempar kotak coklat itu ke meja. Elara menatap kotak coklat itu dengan nanar, coklat murah yang bisa dibeli di mana saja. Sangat kontras dengan perhiasan atau perhatian yang ia lihat Damian berikan pada Bella. Tiba-tiba, rasa muak yang ia tahan selama 2 hari ini meledak. Elara berdiri, menatap tepat ke manik mata Damian. Apakah investornya bernama Bella? Dan apakah negosiasinya dilakukan di ranjang villa puncak? Kalimat itu meluncur tajam, memecah keheningan rumah seperti suara tembakan. Wajah Damian berubah drastis dalam sekejap, senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang kemudian berubah menjadi merah padam karena amarah dan rasa malu karena tertangkap basah. "Apa maksudmu? Kau memata-mataiku," bentak Damian. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia melangkah maju dengan agresif. Aura dominasinya mengular kuat berusaha mengintimidasi Elara. Namun kali ini, Elara tidak mundur. "Aku tahu semuanya, Damian. Aku tahu dia hamil. Kau mau membuangku demi pelacur itu, kan?" tantang Elara. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena emosi yang meluap. Mendengar kata hamil dan pelacur, kendali diri Damian putus total. Ia merasa terpojok. Rahasia terbesarnya terbongkar oleh istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut. Tanpa peringatan, tangan kekar Damian melayang, mendaratkan tamparan keras di pipi kiri Elara, hingga wanita itu terpelanting jatuh ke sofa. Rasa panas dan perih menjalar di wajah Elara. Sudut bibirnya terasa asin oleh darah yang keluar akibat robekan kecil di bagian dalam mulutnya. Namun Damian belum selesai. Ia menjambak rambut Elara, menarik wajah istrinya agar menatapnya. "Dengar, wanita mandul, kau tidak punya hak bicara tentang dia. Dia memberiku apa yang tidak bisa kau berikan. Kau cuma parasit di rumah ini." Teriak Damian tepat di wajah Elara, ludahnya menciprat ke kulit pipi Elara yang memerah. Elara tidak menangis.
Ia justru menatap Damian dengan tatapan menantang, merekam setiap rasa sakit fisik ini dalam ingatannya. Ia membiarkan Damian memukulnya lagi di bahu, membiarkan pria itu menendang kakinya saat ia mencoba bangun. Elara butuh rasa sakit ini. Ia butuh jejak biru dan darah ini. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Damian mendorong Elara kembali ke sofa dan meludah ke lantai. "Jangan coba-coba mengancamku. Kau tidak punya siapa-siapa," desisnya sebelum melangkah pergi membanting pintu kamar tamu. Elara terbaring di sofa, tubuhnya remuk redam, napasnya tersengal-sengal menahan sakit di sekujur tubuh. Namun di tengah rasa sakit itu, tangan Elara meraba saku gaun tidurnya, memastikan ponsel burnernya masih merekam suara kejadian mengerikan itu. Ia menyeka darah di sudut bibirnya dengan punggung tangan, lalu menatap noda merah itu dengan senyum getir. Darah ini adalah tiket emasnya. Damian baru saja memberinya bukti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang tak terbantahkan. Dan Elara tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun darah yang tumpah malam ini. 1 jam kemudian, setelah memastikan Damian tertidur atau setidaknya tidak akan keluar kamar lagi, Elara menyelinap keluar rumah. Ia tidak menelpon sopir, melainkan memesan taksi online menuju rumah sakit swasta terdekat yang memiliki unit layanan visum 24 jam. Di dalam taksi, sopir menatapnya ngeri lewat kaca spion, melihat kondisi wajah Elara yang lebam dan rambut berantakan. Namun Elara hanya duduk diam mematung, pandangannya lurus ke depan. Rasa sakit fisik di tubuhnya mulai terasa nyata seiring surutnya adrenalin. Setiap guncangan mobil mengirimkan sinyal nyeri ke bahu dan pipinya. Namun ia menahannya dengan ketabahan seorang martir. Ia harus mendapatkan visum et repertum malam ini juga, saat luka-lukanya masih segar dan jelas terlihat, sebagai bukti medis yang sah di mata hukum. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Elara langsung ditangani oleh perawat yang menatapnya dengan tatapan iba yang familiar. "Korban KDRT?" bisik perawat itu pelan saat membersihkan luka di sudut bibir Elara. Elara hanya mengangguk pelan, air mata akhirnya menetes. Bukan karena sakit, tapi karena rasa lega berada di tempat yang aman. Dokter jaga datang memeriksa, mencatat setiap detail luka dengan profesional. Hematoma di pipi kiri berukuran 5 x 3 cm, lecet di lengan atas bekas cengkraman, dan memar di tungkai kaki. Elara meminta dokter untuk mendokumentasikan semuanya dengan foto medis yang rinci, memastikan tidak ada satupun jejak kekejaman Damian yang terlewatkan. Proses pemeriksaan terasa dingin dan steril. Cahaya lampu neon rumah sakit yang terang benderang menelanjangi penderitaan Elara. Ia merasa malu harus memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka kepada orang asing, namun Sarah sudah mewanti-wanti bahwa ini adalah prosedur wajib. "Jangan mandi sebelum visum, biarkan semua bukti menempel," kata-kata Sarah terngiang di kepalanya. Elara merasa kotor, merasa hina, namun ia tahu bahwa kertas laporan visum yang sedang diketik oleh dokter itu adalah perisai terkuatnya. Kertas itu akan mengubah statusnya dari istri yang diceraikan menjadi korban yang menuntut keadilan, memberinya posisi tawar yang jauh lebih tinggi di pengadilan nanti. Setelah selesai, Elara duduk di ruang tunggu apotik menunggu obat pereda nyeri dan salep luka. Ia mengeluarkan ponsel burnernya, mengirim pesan singkat pada Sarah. "Sudah visum, bukti lengkap. Dia memukulku karena ketahuan hamil." Balasan Sarah masuk dalam hitungan detik. "Kamu berani sekali, El. Bertahanlah. Besok pagi kita ajukan gugatan. Kita akan buat dia miskin." Membaca pesan itu, Elara merasakan sedikit kehangatan di dadanya yang sesak. Ia tidak sendirian. Ia memiliki tim, ia memiliki bukti, dan ia memiliki tekad baja. Elara keluar dari rumah sakit dengan membawa amplop coklat berisi salinan hasil pemeriksaan sementara. Langit Jakarta masih gelap, namun bagi Elara, fajar kebebasan sudah mulai menyingsing. Ia tidak akan pulang ke rumah Damian malam ini. Ia akan pergi ke hotel murah, mematikan semua akses pelacakan, dan menghilang dari radar Damian untuk sementara waktu. Biarkan pria itu bangun besok pagi di rumah kosong, panik mencari istrinya yang hilang. Sementara surat panggilan pengadilan dan polisi sedang dalam perjalanan menuju meja kerjanya. Elara menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bebas dari aroma alkohol dan parfum selingkuhan. Perang terbuka baru saja dimulai, dan Elara sudah melepaskan tembakan pertamanya. Keesokan paginya, Damian terbangun di kamar tidur utama yang sunyi senyap. Kepalanya berdenyut nyeri akibat sisa alkohol semalam dan amarah yang belum tuntas. Ia meraba sisi ranjang di sebelahnya, mencari kehangatan tubuh Elara untuk melampiaskan kekesalannya lagi.
Namun tangannya hanya menyentuh spray sutra dingin yang rapi tak tersentuh. Dengan perasaan ganjil yang mulai merayapi tengkuknya, ia bangkit dan memanggil nama istrinya. Suaranya menggema kosong di lorong-lorong rumah mewah itu tanpa ada jawaban. Ia berjalan menuju walk-in closet, dan di sanalah jantungnya seakan berhenti berdetak. Lemari bagian Elara telah kosong melompong. Hanya menyisakan gantungan baju yang berayun pelan tertiup AC. Perhiasan, tas, sepatu, bahkan dokumen penting yang biasanya tersimpan di laci rahasia. Semuanya lenyap tak berbekas. Damian terpaku, menyadari bahwa istri patung yang ia remehkan itu tidak hanya pergi, tetapi telah melakukan evakuasi terencana yang sangat rapi tepat di bawah hidungnya. Kepanikan mulai melanda Damian, bukan karena kehilangan Elara, melainkan karena egonya yang terusik dan ketakutan akan skandal yang mungkin terjadi. Ia mencoba menelepon ponsel Elara berkali-kali, namun hanya suara operator dingin yang menjawab bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Dengan terburu-buru, ia mandi dan berpakaian, memacu mobil sportnya menuju kantor pusat perusahaannya, berharap kesibukan kerja bisa mengalihkan pikirannya yang kacau. Namun kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu ia melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit miliknya, suasana terasa berbeda. Para karyawan menatapnya dengan bisik-bisik dan tatapan aneh yang tidak berani menatap mata. Di depan pintu ruangannya, 2 orang pria berseragam kepolisian dan seorang pengacara berwajah tegas, rekan kerja Sarah, sudah menunggunya dengan amplop coklat tebal di tangan. Bapak Damian, kami membawa surat panggilan pemeriksaan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Elara. Ucap pengacara itu dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh staf di sekitar. Wajah Damian memucat, darah seolah surut dari kepalanya. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah. Ia berusaha merebut surat itu dengan kasar, namun polisi menahannya dengan tegas, mengingatkan bahwa segala bentuk agresi akan memperberat tuduhan. Damian membaca baris demi baris surat gugatan itu dengan tangan gemetar. Elara menuntut pembagian harta Gonogini sebesar 70% karena adanya unsur perselingkuhan dan kekerasan, serta melampirkan bukti visum yang tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damian merasa kakinya goyah, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang memegang kartu as mematikan. Belum sempat Damian mencerna bencana hukum itu, ponselnya berdering tanpa henti. Manajer keuangannya menelepon dengan nada histeris, mengabarkan bahwa beberapa rekening aset likuid miliknya telah dibekukan sementara oleh pengadilan atas permintaan pihak penggugat. Aksesnya ke kartu kredit Black Card, rekening operasional pribadi, bahkan depositonya, semuanya terkunci rapat sampai proses hukum selesai. Elara, melalui pengacaranya, bergerak dengan kecepatan kilat, memotong jalur logistik Damian, memastikannya tidak bisa menyewa pengacara mahal atau menyuap siapapun untuk lolos. Damian membanting ponselnya ke lantai marmer hingga hancur berkeping-keping. Teriakannya menggema di ruang kerja eksekutif itu, sebuah lolongan serigala yang terperangkap dalam jerat pemburu. Ia sadar, Elara tidak main-main. Wanita itu berniat memiskinkannya sebelum membuangnya ke penjara. Damian terduduk lemas di kursi kulitnya yang mahal, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik kaca jendela. Pemandangan yang kini terasa suram dan mengancam. Bayangan wajah Elara lebang semalam kembali muncul di ingatannya. Namun kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai malaikat pencabut nyawa yang datang menagih hutang karma. Ia mencoba menghubungi Bella lewat telepon kantor, berharap mendapat dukungan mental. Namun nomor Bella pun sibuk. Mungkin wanita itu sedang sibuk belanja, tidak tahu bahwa sumber dananya baru saja kering kerontang. Di saat itulah, ketakutan yang sebenarnya merasuk ke tulang sumsum Damian. Ia sendirian, dikepung oleh hukum, tanpa uang tunai, dan menghadapi kemurkaan wanita yang telah ia siksa selama bertahun-tahun. Serangan fajar Elara telah berhasil melumpuhkan sang raja di istananya sendiri. Belum cukup dengan serangan hukum. Elara melancarkan serangan keduanya di medan pertempuran yang paling ia kuasai sebagai wanita modern, media sosial. Siang itu, sebuah akun anonim di Twitter dan Instagram dengan nama samaran Suara Istri Tersakiti mengunggah sebuah utas, thread panjang yang berjudul Kisah Istri CEO. Di balik pintu emas, ada lebam dan perselingkuhan. Utas itu meledak viral dalam hitungan jam, dibagikan ribuan kali oleh netizen yang haus akan drama orang kaya. Elara menuliskan kisahnya dengan gaya bercerita yang menyentuh hati namun tajam.
tanpa menyebut nama asli Damian secara langsung, tetapi memberikan clue yang sangat jelas, seperti inisial perusahaan, jenis mobil, dan lokasi villa, sehingga detektif netizen bisa dengan mudah menebak siapa pelakunya. Foto-foto bukti yang Elara kumpulkan ditampilkan dengan sensor pada bagian mata, namun sangat jelas menunjukkan gaya hidup mewah sang pelakor dan kekejaman sang suami. Foto lebam di wajah dan tubuh Elara disandingkan dengan foto Damian dan Bella yang sedang berpesta di Villa Puncak, menciptakan kontras visual yang memicu kemarahan publik. Kolom komentar dibanjiri hujatan dan sumpah serapah yang ditujukan kepada Damian dan perusahaannya. Tagar #JusticeForElara dan #boykot perusahaan Damian langsung menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Elara memantau semua ini dari kamar hotel sederhananya sambil meminum teh hangat, melihat bagaimana jempol netizen bekerja lebih efektif daripada pasukan tentara dalam menghancurkan reputasi seseorang. Efek domino dari viralnya kasus ini sangat dahsyat dan instan. Harga saham perusahaan Damian terjun bebas di bursa efek karena para investor panik dan tidak ingin diasosiasikan dengan pelaku KDRT. Beberapa mitra bisnis strategis membatalkan kontrak kerjasama secara sepihak, menyebut klausul moralitas sebagai alasan pembatalan. Telepon di kantor Damian berdering tanpa henti, bukan dari klien, melainkan dari wartawan yang meminta klarifikasi dan dari pemegang saham yang marah besar menuntut rapat umum luar biasa. Damian yang sedang terpuruk di kantornya hanya bisa menatap layar komputernya dengan ngeri, melihat kerajaan bisnisnya terbakar habis oleh api digital yang disulut oleh istrinya sendiri. Ia tidak bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik, karena semua bukti yang diunggah adalah fakta yang didukung data valid. Di sisi lain, identitas Bella pun akhirnya terbongkar oleh netizen. Akun Instagramnya diserbu ribuan komentar pedas yang menyebutnya perusak rumah tangga dan wanita murahan. Bella yang tidak memiliki mental sekuat Elara panik dan langsung menghapus akun media sosialnya. Namun jejak digitalnya sudah terlanjur tersebar luas. Foto-fotonya saat hamil dan memegang tespek menjadi bulan-bulanan meme yang mempermalukan. Damian mencoba menelpon Bella untuk menenangkannya. Namun Bella justru memaki-maki Damian di telepon, menyalahkannya atas kehancuran citra sosialita yang selama ini ia bangun. Hubungan haram yang didasari nafsu dan materi itu mulai retak saat badai masalah datang menerjang, membuktikan bahwa tidak ada kesetiaan di antara para pengkhianat. Elara tersenyum puas membaca berita online yang memberitakan kejatuhan suaminya. CEO muda terancam bangkrut dan penjara akibat skandal KDRT. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Baginya ini adalah hukuman yang setimpal untuk setiap tetes air mata dan darah yang tumpah selama 3 tahun terakhir. Elara telah berhasil membalikkan narasi. Ia bukan lagi korban yang lemah. Ia adalah pahlawan bagi dirinya sendiri dan inspirasi bagi wanita lain yang tertindas. Dengan 1 kali klik post, Elara telah menghukum Damian dengan sanksi sosial yang jauh lebih kejam daripada penjara fisik. Ia membuat Damian menjadi paria, orang buangan yang dibenci oleh seluruh negeri. Seorang raja yang kini telanjang tanpa mahkota. Hari mediasi di pengadilan agama tiba. Suasananya tegang dan penuh intimidasi. Damian datang didampingi tim pengacara mahal yang ia sewa dengan sisa-sisa uang terakhirnya. Wajahnya terlihat kusut, matanya cekung kurang tidur, dan posturnya yang dulu tegap kini terlihat membungkuk karena beban masalah. Sebaliknya, Elara memasuki ruangan dengan langkah mantap dan kepala tegak, mengenakan setelan blazer putih bersih yang melambangkan kebangkitan dan kesucian dirinya yang baru. Wajahnya yang cantik dipoles makeup tipis yang menonjolkan fitur tegasnya. Aura kepercayaan dirinya begitu kuat hingga membuat Damian tidak berani menatap matanya secara langsung. Elara didampingi oleh Sarah, sahabat sekaligus pengacaranya, yang siap menerkam dengan tumpukan berkas bukti setebal ensiklopedia. Di dalam ruang mediasi, Damian mencoba memainkan kartu terakhirnya, manipulasi emosional. Elara, sayang, apa kau tidak ingat masa-masa indah kita? Apa kau tega menghancurkan suamimu sendiri? Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Aku akan berubah. Pujuk Damian dengan suara serak yang dibuat-buat sedih. Elara menatapnya datar. Tidak ada sedikit pun getaran iba di hatinya. Perlahan, Elara mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara pertengkaran malam itu. Suara Damian yang membentak, "Kau cuma parasit," dan suara tamparan keras terdengar jelas menggema di ruangan sunyi itu. Wajah pengacara Damian berubah pias, menyadari bahwa kliennya telah berbohong tentang hanya pertengkaran kecil. Damian terdiam 1000 bahasa. Wajahnya merah pada menahan malu. Topeng suami penyayang yang ia coba pakai
hancur berkeping-keping. "Jangan sebut kata rumah, Damian. Tempat itu adalah neraka," jawab Elara dingin. Suaranya tenang, namun menusuk. "Aku tidak butuh janjimu. Aku butuh keadilan. Aku mau 70% aset, hak kepemilikan rumah, dan kau harus mengakui semua perbuatanmu di depan hakim, atau rekaman ini dan video villa itu akan aku rilis versi tanpa sensornya ke publik." Ancaman Elara bukan gertak sambal. Ia memegang kendali penuh atas negosiasi ini. Damian terpojok. Ia tahu jika video unsensor itu keluar, ia tidak hanya akan bangkrut, tapi juga akan habis secara sosial selamanya dan mungkin dipenjara lebih lama. Pengacaranya berbisik panik, menyarankan Damian untuk menerima tawaran damai tersebut daripada mengambil resiko persidangan terbuka yang pasti akan kalah telak. Di tengah ketegangan itu, pintu ruangan mediasi diketuk keras. Seorang wanita hamil muda menerobos masuk dengan wajah berantakan, Bella. Ternyata, Bella datang bukan untuk membela Damian, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban, karena Damian mulai mengabaikannya sejak asetnya membeku. "Dasar penipu! Kau bilang kau kaya raya, tapi kartumu ditolak semua. Bagaimana nasib anakku?" teriak Bella histeris di depan mediator dan Elara. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menggelikan bagi Elara. Ia melihat dua orang yang menghancurkan hidupnya kini saling menyerang satu sama lain karena uang. Elara tersenyum miring, menatap Damian yang kewalahan ditarik-tarik oleh selingkuhannya. "Lihatlah Damian, itu kebahagiaan yang kau pilih. Nikmatilah," sindir Elara tajam. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur lebur, Damian menandatangani surat kesepakatan perceraian dan pembagian harta sesuai tuntutan Elara. Ia menyerahkan rumah, sebagian besar saham dan tabungannya demi menghindari penjara dan rasa malu lebih lanjut, meski proses pidana KDRT tetap berjalan. Saat palu hakim diketuk mengesahkan perceraian, Elara merasa rantai besi yang melilit lehernya selama ini putus seketika. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa manis. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, meninggalkan Damian yang terduduk lemas di kursi pesakitan, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Elara menang, mutlak dan telak. Beberapa bulan setelah putusan pengadilan, kehidupan Damian berubah 180 derajat menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia dipecat dari posisi CEO oleh Dewan Komisaris perusahaannya sendiri karena dianggap sebagai liabilitas citra perusahaan. Tanpa jabatan, tanpa akses kekayaan, dan dengan catatan kriminal KDRT, hukuman percobaan, Damian kini tinggal di sebuah apartemen studio sempit di pinggiran Jakarta, jauh dari kemewahan distrik elit yang dulu ia tinggali. Mobil-mobil mewahnya telah disita untuk membayar hutang dan biaya pengacara, menyisakan dirinya yang harus berdesakan naik transportasi umum. Sebuah realitas yang dulu sangat ia hina. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Rambutnya yang dulu rapi kini sering terlihat acak-acakan, tanda depresi yang menggerogoti jiwanya. Bella, wanita yang ia korbankan segalanya demi nafsu sesaat, telah meninggalkannya begitu tahu Damian jatuh miskin. Ternyata kehamilan itu pun digugurkan, atau mungkin hanya alat manipulasi belaka. Damian tidak pernah tahu pasti, karena Bella menghilang begitu saja, mencari mangsa pria kaya baru yang lebih bodoh. Kehilangan Bella adalah pukulan telak bagi ego Damian. Ia sadar bahwa wanita itu tidak pernah mencintainya, hanya mencintai dompetnya. Di malam-malam sepi yang dingin, Damian sering duduk melamun, menatap dinding apartemennya yang retak, dihantui oleh penyesalan yang terlambat. Ia mengingat Elara, istri yang tulus mengurusnya, istri yang ia sia-siakan demi ilusi kebahagiaan. Rasa rindu bercampur rasa bersalah menyiksanya lebih dari kemiskinan fisik itu sendiri. Suatu hari, Damian nekat mendatangi rumah lamanya, yang kini sah menjadi milik Elara, berharap bisa memohon maaf, atau setidaknya mendapatkan sedikit belas kasihan. Ia berdiri di depan gerbang tinggi yang dulu ia bangun untuk mengurung Elara. Kini gerbang itu menjadi pembatas yang menghalanginya masuk. Dari celah pagar, ia melihat taman depan yang kini terawat indah dengan bunga-bunga bermekaran, jauh lebih hidup daripada saat ia tinggal di sana. Ia melihat Elara keluar dari pintu utama, tampak begitu cantik dan bercahaya dengan gaun musim panas yang cerah. Namun Elara tidak sendirian, ia sedang tertawa lepas bersama teman-temannya,
Wajahnya memancarkan kebahagiaan murni yang tidak pernah Damian lihat sebelumnya. Saat penjaga keamanan melihat Damian yang lusuh mengintip di pagar, ia segera mengusirnya dengan kasar, tidak mengenali lagi bahwa pria kumal itu adalah mantan majikannya. "Pergi, jangan ganggu Ibu Elara," bentak satpam itu. Damian mundur dengan langkah gontai, air mata menetes di pipinya yang kotor. Ia menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Elara bukan lagi miliknya, dan rumah itu bukan lagi istananya. Ia hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak diinginkan, sebuah noda hitam yang telah dihapus bersih. Damian berjalan menjauh, menyeret kakinya di aspal panas, menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan hidup dalam penyesalan, melihat orang yang kita sakiti, hidup bahagia tanpa kita. Kehancuran Damian semakin lengkap ketika ia melihat berita di televisi warung kopi pinggir jalan. Perusahaan rintisan baru milik Elara mendapatkan penghargaan sebagai bisnis wanita paling inspiratif tahun ini. Wajah mantan istrinya terpampang besar di layar, tersenyum percaya diri. Diwawancarai tentang bagaimana ia bangkit dari trauma. Damian menatap layar itu dengan pandangan kosong, merasa kerdil dan tak berarti. Ia telah mencoba menghancurkan Elara, namun ia justru menempa wanita itu menjadi berlian yang tak terhancurkan, sementara dirinya hancur menjadi debu. Inilah akhir dari sang raja yang zalim, sendirian, miskin, dan terlupakan. Elara berdiri di balkon villa pribadinya di Ubud, Bali, memandang hamparan sawah hijau yang menenangkan jiwa di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Setahun telah berlalu sejak badai perceraian itu, dan Elara merasa seperti terlahir kembali menjadi manusia baru. Uang hasil penyelesaian perceraian tidak ia gunakan untuk foya-foya, melainkan ia investasikan untuk membangun bisnis startup yang membantu memberdayakan wanita korban kekerasan, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan hukum. Sebuah misi hidup yang lahir dari rasa sakitnya sendiri. Ia bukan lagi istri Damian. Ia adalah Elara, seorang pengusaha sukses, filantropis, dan wanita merdeka yang berdiri di atas kakinya sendiri. Penampilannya kini jauh lebih santai, namun tetap elegan. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai alami tertiup angin. Kulit glowing warm tan-nya semakin bercahaya karena sering terpapar matahari dan senyuman tulus. Ia tidak lagi memakai topeng makeup tebal untuk menutupi lebam atau kesedihan. Wajahnya polos, namun memancarkan kecantikan dari dalam yang penuh kedamaian. Di jari manisnya, tidak ada lagi cincin berlian berat yang mengikat, melainkan sebuah cincin emas sederhana bermotif bunga lotus. Simbol dari keindahan yang tumbuh dari lumpur yang kotor. Elara menyesap teh herbalnya, menikmati keheningan yang bukan lagi kesepian, melainkan sebuah kemewahan privasi yang ia hargai. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Sarah yang kini menjadi mitra bisnisnya, mengabarkan bahwa yayasan mereka baru saja berhasil menyelamatkan seorang ibu muda dari suami abusif lainnya. Elara tersenyum. Hatinya terasa penuh. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Pengalaman pahitnya bersama Damian tidak membuatnya membenci laki-laki atau menutup hati selamanya, tetapi membuatnya lebih bijak, lebih kuat, dan lebih selektif. Ia telah belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh siapa pasangannya, tetapi oleh bagaimana ia mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Luka masa lalu masih ada sebagai bekas samar. Namun itu bukan tanda kelemahan, melainkan medali perang yang membuktikan bahwa ia selamat. Elara berjalan menuruni tangga villa menuju kolam renang infinity miliknya, menatap bayangannya di air yang jernih. Kali ini, ia menyukai wanita yang menatap balik dari permukaan air itu. Wanita itu memiliki mata coklat tua yang tajam dan cerdas, raham tegas yang menyeratkan keteguhan, dan senyum yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia teringat masa-masa kelam di kamar mandi rumah Damian saat ia merasa tidak berharga. Kini, kenangan itu terasa seperti film lama yang sudah pudar warnanya, tidak lagi menyakitkan untuk diingat. Elara telah menulis ulang naskah hidupnya sendiri, dari sebuah tragedi menjadi kisah kepahlawanan. Ia mengangkat wajahnya menatap langit biru yang luas, merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk dunia. Angin Bali membelai wajahnya lembut, membisikkan janji masa depan yang cerah. Elara menutup matanya sejenak, mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri yang dulu berani mengambil langkah pertama keluar dari rumah itu, berani melawan rasa takut, dan berani untuk percaya bahwa ia pantas bahagia.
cerita Elara dan Demian telah berakhir, namun legenda Elara sang ratu baru saja dimulai. Ia melangkah maju dengan penuh percaya diri, siap menaklukkan dunia, karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa menyakitinya sekarang. Ia bebas.